Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani wa ahibbai a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali pada pembahasan tahsinul Quran atau tajwidul Quran dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah mad far'i. Kemarin kita sudah membahas tentang mad tabi'i atau dengan istilah lain adalah mad asli, ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang mad far'i, ya. Dan di mad far'i ini kita insyaallah akan membahas tentang hukum-hukum mad yang lebih bermacam-macam kembali. Sebelum melanjutkan, secara bahasa mad artinya panjang, far'i adalah cabang. Ya, ini secara bahasa. Kemudian kita insyaallah di dalam mad far'i ini akan dibahas yang pertama adalah tentang mad wajib muttasil, itu yang pertama. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Kemudian yang ketiga adalah mad silah kubra, dan yang terakhir adalah mad badal. Kita insyaallah akan membahas satu persatu pada kesempatan hari ini. Baik, ya, lihat di halaman yang ke-64. Silahkan buka halaman yang ke-54, yaitu adalah tentang mad far'i. Yang pertama, ya, yaitu adalah tentang hukum yang berkaitan dan bertemu dengan hamzah. Baik, saya akan bacakan A. Bacaan mad yang bertemu dengan hamzah. Ya, ingat huruf mad itu apa? Ada 3. Ya, yaitu apa? Alif, ya, dan waw. Nah, sekarang adalah hukum-hukum mad, ya, yang bertemu dengan hamzah. Apa aja hukum-hukumnya? Baik, kemarin sebelumnya kita tidak berkaitan dengan hamzah, bahkan dilarang bertemu dengan hamzah. Contohnya adalah masilah sughra, tidak boleh bertemu dengan hamzah. Sekarang pembahasannya adalah hukum yang mad, ya, yang bertemu dengan hamzah. Apa saja? Baik. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Secara bahasa, mad dia panjang, wajib adalah sebuah kewajiban secara bahasa, muttasil adalah tersambung. Secara istilah, lihat, apabila mad tabi'i. Ingat, mad tabi'i masih ingat? Yaitu apa? Apabila fathah bertemu dengan alif. Kemudian apabila kasrah bertemu dengan ya, yaitu huruf yang berharokat kasrah bertemu dengan ya. Dan yang terakhir adalah apabila huruf yang berharokat dhammah bertemu setelahnya adalah waw atau waw sukun atau ya sukun, ya. Kasrah bertemu dengan ya sukun, dhammah bertemu dengan waw sukun. Ini namanya mad tabi'i, yaitu adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah, ya, dalam satu kata. Ingat, satu kata itu adalah satu kata contoh. Sebagai contoh saja, contoh adalah Muhammad, itu satu kata. Tapi kalau Muhammad Hanif, itu udah 2 kata. Muhammad satu kata, Hanif satu kata. Nah, yang dimaksud dengan mad wajib muttasil adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, contoh kita akan lihat pada contoh-contoh di bawah ini. Cara membacanya adalah dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Ya, panjangnya 4 atau 5 harakat. Sebagai contoh, ya, lihat semuanya di halaman ke-64, yaitu adalah contoh pertama, iza jaa. Lihat di kalimat jaa, ja panjang, alif mad tabi'i, jimnya berharakat fathah. Ja, lihat di halaman ke-64, jimnya berharakat fathah bertemu dengan alif, itu mad tabi'i. Dan bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jaa, itu satu kata. Bagaimana cara membedakan antara satu kata dan 2 kata? Identiknya adalah dengan spasi. Ya, apabila ada spasi, maka menandakan itu adalah berbeda kata. Jaa, panjang 4 atau 5 harakat. Ya, itu untuk pembahasan mad wajib muttasil. Kemudian berikutnya, silakan, ya. Berikutnya adalah halaman yang ke-65, yaitu mad jaiz munfasil. Secara bahasa, mad artinya panjang, jaiz ada diperbolehkan,
dan munfasil artinya terpisah. Secara istilah apabila mat tabi'i, ingat mat tabi'i ya, yang sudah saya katakan tadi, fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, dhammah bertemu dengan waw sukun, bertemu dengan hamzah, dan ingat perbedaannya adalah apa dengan mad wajib muttasil, yaitu perbedaannya adalah tidak dalam satu kata, yaitu perbedaannya adalah tidak dalam satu kata, yaitu dua kata ya, yaitu apa, mad tabi'inya di satu kata dan hamzahnya di kata lain ya. Panjangnya adalah 4 sampai 5 harokat. Lihat catatan. Pada mad jaiz munfasil sebaiknya dibaca 4 atau 5 harokat. Boleh juga dibaca 2 harokat, tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang perlu difahami terlebih dahulu dalam jalur thayyibatun nasyr. Kita insya Allah akan membahas pada pembahasan terakhir, akan tapi yang lebih afdal adalah 4 atau 5 harokat ya. Sebagai contoh, lihat di dalam contohnya halaman 65, yaitu qalu innama, lam yang berharakat dhammah bertemu dengan waw sukun, berarti itulah mad tabi'i. Bertemu dengan innama hamzah, berbeda kata. Qalu satu kata, innama beda kata. Nah, ini membedakan antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Ya, kalau mad jaiz munfasil itu antara mad tabi'i dengan hamzahnya terpisah. Mad tabi'inya di satu kata dan hamzahnya di kata lain. Ya, itu untuk mad jaiz munfasil. Kita insya Allah akan membahas lebih dalam lagi di pembahasan berikutnya. Silakan sekarang berikutnya masuk kepada halaman ke-66. Silakan. Nah, sekarang kita masuk kepada mad silah kubra. Sebelumnya di dalam mad tabi'i kita sudah membahas tentang mad silah sughra. Ya, sekarang kita membahas mad silah kubra. Perbedaannya apa? Sughra kecil, kubra besar. Ya, yaitu apa? Yaitu adalah apabila hak dhamir yang sudah saya jelaskan kemarin, hak dhamir bertemu dengan hamzah, ya, bertemu dengan hamzah. Ingat, ya, kalau mad silah sughra tidak boleh bertemu dengan hamzah. Nah, ketika hamzah, ya, hak dhamir, apabila hak dhamir bertemu dengan hamzah, maka hukumnya mad silah kubra. Tapi kalau hak dhamir tidak bertemu dengan hamzah, maka contohnya adalah yang kemarin mad silah sughra. Contohnya apa? Yaitu adalah man zalladzi yashfa'u 'indahu illa, ingat, 'indahu, ya, ha berharokat fathah atau berharokat dhammah, ya, bertemu dengan hamzah, ya, maka panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Dia sama persis dengan mad silah sughra. Apabila ada hak dhamir yang berharokat kasrah ataupun dhammah, itu yang pertama, itu yang persamaannya. Perbedaannya apa? Kalau mad silah sughra bertemu dengan hamzah, kalau mad silah sughra tidak bertemu dengan hamzah. Ya, itu adalah tentang mad silah sughra. Lihat di catatan, pada mad silah kubra, ya, itu adalah mad silah kubra, afwan. Catatan, pada mad silah kubra sebaiknya dibaca 4 atau 5 harakat. Boleh juga dibaca 2 harakat, tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang perlu difahami terlebih dahulu dari jalur thayyibatun nasyr. Baik, ya, sama seperti mad jaiz munfasil. Boleh 2, akan tetapi kita harus memahami kaidah dari jalur thayyibatun nasyr. Berikutnya yang keempat, yang terakhir dari mad far'i adalah mad badal. Secara bahasa mad panjang, badal artinya pengganti, ya. Yaitu apa? Lihat secara istilah, apabila hamzah, ya, ingat, apabila hamzah bertemu dengan huruf mad, ya, atau dengan istilah lain, apabila huruf mad, alif, ya, dan waw. Ingat, huruf mad, bukan mad tabi'i. Kalau mad tabi'i berpasangan, kalau huruf mad hanya ada 3, alif, ya, dan waw. Bertemu dengan hamzah, ya, bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang 2 harakat. Sebagai contoh, ya,
Rabbana innana amanna. Ya, hamzah bertemu dengan alif. Amanna, 2 harakat. Kemudian contoh yang kedua adalah apabila bertemu dengan waw sebagai contoh, ya. Wa ma utiya. Hamzah bertemu dengan waw. Utiya, panjang 2 harakat. Utiya. Kemudian contoh yang bertemu dengan ya, saya akan coba carikan. Yaitu adalah sebentar. Baik. Habbaba ilaikumul imana. Imana, hamzah bertemu dengan ya. Ya, hamzah bertemu dengan ya. Dan ini dinamakan dengan mad badal. Ya, ingat bertemu dengan ya. Dan ketika mad badal ini tidak terpikat dengan harakat. Ya, yaitu adalah apabila hamzah bertemu dengan 3 huruf mad, alif, ya, dan juga waw. Ya, itu adalah tentang masalah mad far'i. Biiznillahi ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, dan secara detail kita akan membahas pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala secara tatap muka. Mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.